Halo guys, welcome back di Bali Reef Tank TV dengan gua Han. Di video kali ini gue akan ngebahas jenis-jenis terumbu karang dan bagaimana cara membedakannya atau mengidentifikasikannya. Dengan tujuan kalian bisa tahu terumbu karang apa yang kalian pelihara, dan kalau kalian bisa membedakan itu jenis terumbu karang apa, kalian bisa mencari tahu bagaimana cara merawatnya. Oke, kita mulai aja. Oke, jadi terumbu karang itu ada 4 jenis. Yang pertama adalah soft coral atau softies. Yang kedua itu LPS atau large polyp stony. Dan yang ketiga itu ada SPS atau small polyp stony. Dan yang terakhir ada golongan non photosynthetic coral. Oke, yang pertama kita mulai dari softies. Softies itu biasa ada seperti jamur-jamuran, ada seperti polip, zoa, lalu ada seroja. Nah, itu semua jenis softies. Ya, di sini gue ada gambar. Ini seperti di sini, ini tangan-tanganan, biasa disebut tangan-tanganan ini. Lalu, nah ini polip atau zoa. Nah ini jamur. Kalau nggak salah ini jamur, golongan jamur yuma ya. Nah ini juga jamur-jamuran, jamur. Nah ini jamur payung atau payungan biasa disebut. Nah itu semua contoh-contoh softies. Softies ini gampang banget dipeliharanya. Nah, tapi kan gua mau ajarin bagaimana cara mengidentifikasi coral softies ini. Nah, di sini gua ada bawa contoh. Ini adalah batu karang. Nah, yang ini cangkang nih. Sama ini juga cangkang. Nah, ini cangkangnya LPS dan ini cangkangnya SPS. Nah, biasanya softies itu dia tumbuh di atas batu karang seperti ini. Contohnya jamur, polip, mereka tidak membentuk cangkang seperti ini. Maka dari itu, kalau softies itu tidak banyak menyedot KH, CA, dan Mg. Karena dia hanya berupa daging itu, dia nempel di batu karang. Nah, makanya kita bisa tahu biasanya kalau kita pelihara jamur, kita kasih arus yang cukup kencang, maka jamur itu bisa kelepas dari sini, dia akan ketiup ke daerah yang nggak banyak arus, lalu dia akan melekat di situ. Nah, itu ciri-ciri softies. Seroja juga, seroja kalau misalkan dia mati, dia nggak akan meninggalkan cangkang seperti ini. Maka ketika seroja itu misalkan nempel di batu karang ini ya, lalu seroja itu mati, maka yang tersisa hanya batu karang ini aja. Seroja itu tidak membuat cangkang atau skeleton gitu. Nah, untuk softies ini pokoknya gampang banget untuk peliharanya, lalu untuk flow-nya yang slow aja, mereka bisa hidup. Lalu untuk cahaya juga low light bisa hidup, tapi ada yang butuh medium juga. Jadi kira-kira cahayanya di low sampai medium. Nah, itulah softies. Makanya softies itu termasuk gampang. Kalian kalau baru mulai akuarium, coba pelihara terumbu karang jenis softies, pasti berhasil. Ya, jadi mungkin gua review ulang. Softies itu seperti jamur-jamuran, polip atau zoa, lalu sama seroja. Gitu, seroja tapi ada yang non fotosintetik, hati-hati. Nanti gua akan kasih lihat seroja yang non fotosintetik ya. Artinya dia tidak terpengaruh dengan cahaya.
Nah, tapi yang kita bahas ini softis yang fotosintetik gitu. Oke, begitu aja tentang softis. Yang selanjutnya tentang LPS nih guys. LPS itu dari namanya LPS itu Large Polyp Stony. Jadi stony itu dia bercangkang atau dia menghasilkan cangkang atau skeleton seperti ini. Ini tadi yang gue bilang cangkangnya LPS ya, large polyp. Jadi di sini mereka hidup. Ini bekas karang kuku cabang. Di sini ada karang kuku cabangnya dan dia termasuk large polyp. Beda dengan SPS ya. Nah, SPS ini small polyp, dia di titik-titik ini nih. Nah, titik-titik ini dulu ini polip-polipnya. Jadi polipnya kecil-kecil sekali. Nah, kita ngebahas large polyp. Yang termasuk dalam large polyp stony itu contohnya seperti karang kuku ini, lalu anemon cabang. Ini goniopora atau batu jeruk, batu hiu biasa disebutnya. Ini karang babut atau kopal ya kalau nggak salah nama lainnya. Ini lobo. Ini karang otak. Nah, ini anemon cabang. Nah, kalian bisa lihat ya. Ini adalah cangkang atau skeleton yang mereka produksi. Nah, ini termasuk large polyp, mulutnya besar. Nah, jadi kalau kalian ngelihat koral, terus ada cangkangnya, ada skeletonnya seperti ini, karang kuku, karang cendol, lalu pirgun misalkan. Ya, itu semua golongan-golongan hard coral, tapi yang polipnya besar. Jadi large polyp stony gitu loh. Ya, ini salah satu contohnya. Jelas ya, terlihat ini cangkangnya, di sini dagingnya gitu. Nah, di gambar ini tergambar ini karang kuku. Tapi ini bukan karang kuku cabang. Ya, kalau karang kuku cabang kan kayak gini, ada banyak cabang-cabangnya. Ini karang kuku yang sebagian udah mulai mati, tapi sebagian masih hidup. Biasanya LPS jenis ini, karang kuku kayak gini, kalau dia udah mulai lecet kayak gini, dia akan terus sampai habis. Itu pengalaman gue sih, dia nggak akan berhenti nih sampai sini, dia akan terus rusak sampai habis. Kalau kuku cabang beda, misalkan yang sebelah sini mati, kita bisa potek biar yang sebelahnya nggak mati. Ini bisa dipotek, ini bisa dengan mudah dipotek atau pakai tang. Nah, kalian perlu tahu bahwa cangkang ini tuh diproduksi oleh si koral ini, si tumbuh ini. Jadi LPS itu membutuhkan KH, Ca, dan Mg. Dia menyerap dari air, lalu mereka membentuk cangkang ini. Tapi karena pertumbuhan mereka cukup lambat, maka dari itu KH, Ca, Mg yang dibutuhkan di akuarium LPS itu tidak begitu besar, nggak sebesar nanti yang akan kita bahas SPS. Itu SPS itu pertumbuhannya cepat banget, makanya Big Three itu KH, Ca, Mg sangat cepat ngedrop. Nah, tapi untuk LPS tidak secepat SPS. Nah, untuk care levelnya, LPS ini termasuk medium. Dia cukup sensitif, yang pasti tidak suka dengan perubahan yang mendadak. Biasanya untuk flow hanya ya sedang cukup, atau low juga mereka mau mekar gitu. Lalu untuk cahaya mereka butuh sedang hingga terang, karena ya mereka harus butuh energi untuk menghasilkan cangkang ini. Nah, maka dari itu butuh sekali cahaya yang cukup
untuk mereka memproduksi ini, energi untuk memproduksi ini selain dari makanan koral. Ya, oke. Itulah large polyp stony. Nah, yang selanjutnya ini adalah contoh-contoh karang SPS yang seperti tadi gua bawa. Ini cangkangnya SPS. Nah, kita lihat contoh-contohnya ya. Nah, seperti ini nih. Lihat. Ini adalah polipnya atau mulutnya. Di sini terdiri dari banyak sekali mulut atau polip. Makanya disebut SPS atau small polyp stony. Stony karena mereka membuat atau membentuk cangkang. Jadi kalau koral mati lalu ada sisanya cangkang seperti ini, nah itu SPS. Nah ini SPS tuh warnanya bagus-bagus banget ya. Tapi SPS itu susah banget karena mereka bener-bener nggak suka dengan parameter swing. Sedangkan konsumsi big tree mereka banyak. Bayangkan kalau misalkan kita pelihara mereka, kita diemin aja, lalu mereka konsumsi big tree yang banyak, lalu KH CA-nya biasa KH dan CA ya yang ngedrop duluan atau cepet. Mereka KH dan CA turun ngedrop, lalu kita dosing balikin lagi levelnya, disitulah parameter swing gitu. Nah itu yang mereka nggak suka, makanya kita harus jaga semuanya. Big tree-nya, nitrat dan fosfat mereka nggak suka sama sekali. Kalau nitrat fosfat tinggi mereka akan coklat gitu. Terus dari gitu ya of course suhu mereka benar-benar nggak suka kalau naik turun gitu. Nah itulah SPS atau small polyp stony. Mereka butuh cahaya yang sangat-sangat kencang gitu. Ini tebakan gue atau asumsi gue, karena pertumbuhan mereka tuh cepet banget guys, cepet banget. Maka dari itu mungkin mereka butuh energi yang banyak. Makanya mereka harus highlight atau cahayanya tinggi, harus kencang itu loh. Lalu untuk flow mereka juga butuh flow yang kencang gitu. Jadi biasanya kalau di akuarium SPS pasti wave makernya banyak atau di setel cukup kencang gitu. Nah yang terakhir ini adalah non fotosintetik koral. Jadi non fotosintetik ini seperti ini guys. Kalau yang tadi softies, SPS dan LPS, di dalam terumbu itu ada alga yang namanya Zux antelli. Zux antelli itu akan mendapatkan energi dari fotosintesis dari cahaya, lalu Zux antelli itu memberikan energi untuk terumbu karang. Tapi untuk non fotosintetik koral mereka nggak ada Zux antelli. Jadi energi satu-satunya adalah dari coral food atau makanan koral. Nah ini contoh-contohnya, ada polip matahari yang sungguh murah, lalu warnanya orange bagus, tapi kebanyakan begitu beli sampai rumah nggak mekar. Ya mungkin sampai rumah ada 1-2 mekar, habis itu besok-besokannya udah bye-bye, nggak pernah kita lihat lagi mekar. Nah kalian mesti tahu koral yang non fotosintetik itu apa aja. Ini lalu ada seroja merah yang kayak gini. Kan tadi gue ada bilang seroja itu termasuk softies, tapi ada juga seroja yang non fotosintetik, masih softies, masih soft juga, soft koral, tapi tidak berfotosintesis. Nah ini contohnya. Jadi kalau ketemu seroja yang kayak begini,
kalian hati-hati. Ya boleh dibeli kalau kalian bisa menyuplai makanan seperti sehari sekali atau sehari 2 kali. Oke, lanjut. Ada ini namanya gue lupa apa, tapi ini termasuk bahar ya. Nah, bahar itu juga non fotosintetik koral. Nah, seroja yang kayak gini guys, juga non fotosintetik koral. Jadi kalian mau kasih cahaya seterang apapun, mau pakai lampu berapa puluh juta, mereka nggak akan mekar guys. Mereka akan mekar ketika diberi makanan. Nah, gue mau bahas sedikit non fotosintetik koral itu kenapa disebut hard care level. Maksudnya kenapa susah? Karena untuk akuarium yang filternya sederhana seperti hang on back filter aja yang digantung di belakang, yang tidak begitu bisa ngolah nutrien dalam jumlah yang besar, maka tidak disarankan memelihara non fotosintetik koral. Ya, karena non fotosintetik koral harus diberikan makanan seperti 2 kali sehari guys. 2 kali sehari, bayangkan seberapa banyaknya. Kan itu makanan koral kita kasih tidak semuanya diserap, nggak seperti pelet yang dikasih langsung habis dimakan ikan semua. Kan itu berupa cairan, berupa bubuk, kita kasih ada sisanya ke akuarium. Nah, kalau akuarium kita filternya sederhana aja, please jangan pelihara non fotosintetik koral itu, karena limbah yang dihasilkan banyak. So disarankan untuk memelihara non fotosintetik koral, filtrasi harus baik, ekspor nutrien harus benar-benar diperhatikan biar nitrat dan fosfat nggak terlalu tinggi di akuarium. Begitulah kira-kira non fotosintetik koral. Oke guys, jadi tadi itu udah kita bahas 4 jenis terumbu karang, dari soft, LPS, SPS, dan golongan non fotosintetik. Oh ya, non fotosintetik ini ada yang stony, ada yang hard, ada yang termasuk dalam hard coral, dan ada yang termasuk soft coral atau softies ya, seperti seroja tadi non fotosintetik dan dia soft. Dan seperti polip matahari, dia itu stony, bercangkang, tapi dia non fotosintetik gitu. Nah, semoga dari jenis-jenis terumbu yang gue share, kalian bisa identifikasi dan bisa milih yang mana yang teman-teman mau pelihara. Nggak sembarangan pelihara. Lalu ketika teman-teman sudah membeli itu, teman-teman bisa kira-kira, oh yang ini membutuhkan big tree yang besar, oh yang ini tidak begitu membutuhkan big tree. Nah, contohnya itu. Lalu, oh yang ini harus flow-nya kencang, yang ini tidak perlu flow kencang. Oh yang ini harus cahayanya kencang, yang ini nggak perlu cahaya kencang. Nah, kira-kira kalau kalian sudah menonton video ini, diharapkan teman-teman bisa mengidentifikasi dan bisa memelihara dengan baik. Oke, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman dan bisa memajukan hobi ikan laut di Indonesia. Jika video ini bermanfaat, boleh klik tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Semoga kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Happy reefing! Gila, 20 menit!